Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Selamat petang menjelang malam kepada kita semua, kepada yang terkasih Bapak Pendeta dan yang berhari ulang tahun Nona Christine, serta keluarga yang terkasih, keluarga Wawiding Langi, serta tim doa, ada Ibu Yani. Kita akan segera mulai ibadah kunjungan hari ulang tahun dari Nona Christine yang ke-27 tahun. Dan pada hari ini atau malam hari ini, seperti jadwal kita pada bulan Desember, kita akan dilayani, saya sebut dengan kasih, oleh Bapak Pendeta Robert Wiken, Sarjana Teologi. Dan untuk melanjutkan pelayanan, saya serahkan tongkat pelayanan kepada Bapak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita lagi oleh anugerahnya membawa kita tiba di malam hari, khususnya ada di Manado, ada di Kuala Lumpur. Ya. Saya kurang tahu apakah yang dari Papua sudah bergabung. Belum ya? Belum. Dan Inci Christine yang ada di Jakarta, Mama dan Papi yang ada di Taman Sari. Tim doa kita akan menyatu lagi dalam persekutuan ibadah malam ini dalam rangkaian ucapan syukur keluarga Wawiling Langi. Hari ini Nona atau Enci Christine boleh membilang usia 27 tahun. Sebagai rasa syukur terima kasih kita kepada sumber hidup yaitu Allah kita dalam Yesus Kristus. Maka kita mau datang memuji menyembah Dia melalui persekutuan bersama dari tempat kita masing-masing. Dengan penuh kasih mari kita teduhkan hati pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Allah. Sambil kita berdiri kita menyanyikan bersama kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Diundang kita berdiri, kita menyanyi bersama kusongsong bagaimana. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Engkau terang buana, kau surya hidup. Kiranya kau sendiri penuh jalan supaya ku yakin tujuan jadimu. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bersyukur kami dan sepakatlah kami dengan keluarga Wawiling Langi bersama dengan pelayan khusus dan tim doa yang ada di kolom 7 Jemaat Kinamang Kaiwatu Kairagi 2. Kami mau alaskan persekutuan ibadah syukur hari ulang tahun yang ke-27 dari Nona Christine Natalia Wawiling yang pada hari ini membilang 27 tahun. Semuanya boleh berlangsung bukan atas kehendak dan kemauan kami, tapi biar semua berlangsung hanya dalam kuasa dan berkat nama Yesus Kristus, penebus dan sumber hidup serta juru selamat kami. Dialah yang berjanji juga bersama dengan kami sebagaimana janji firman-Nya, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, di situ aku hadir. Kami aminkan kehadiran-Mu dan kami meresponsnya melalui persekutuan ini. Dan kami percaya bahwa sesungguhnya kehadiran kami pun bersama-sama sebagai tanda ucapan syukur kami, karena Tuhan masih memberikan kami nafas hidup dan umur panjang,
Dan sebagai tanda bahwa kami mengasihi Engkau, taat dan percaya, kami pun mau introspeksi diri kami. Betapa banyaknya kesalahan dan dosa kami. Bila kami mau merenungkan itu, dibandingkan dengan kasih dan setiamu kepada kami. Oleh karena itu, dengan iman kami datang memohon belas kasih-Mu. Memohon ampunilah kesalahan dan dosa kami. Dan hentarkanlah kami melalui pimpinan Roh-Mu yang kudus. Untuk lebih jauh masuk dalam hadirat-Mu. Dan akan duduk diam sejenak. Menerima akan firman-Mu yang suci. Berdasarkan kesaksian Alkitab. Inilah doa kami, inilah kami semua yang datang menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja kami, penebus kami, kami sudah berdoa, bermohon, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita fokuskan hati kita untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 21 sampai 25. Saya akan membaca mulai dari ayat 20. Meskipun di daftar yang kirimkan ayat 21, tetapi untuk supaya pintu masuk untuk ayat 21 dan seterusnya ini perlu dibaca ayat 20. Bila kita sudah menemukan, boleh mengikuti dari tempat kita masing-masing, izinkanlah saya untuk membacakan bagian-bagian ayat-ayat dalam Kisah Rasul 27. Mulai ayat 20 saya baca. Nanti pada ayatnya yang ke-25 dibaca bersama-sama. Ayat 25. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari kitab suci Alkitab menurut tulisan dalam Kisah Rasul pasal 27. Selamat malam dan shalom. Betapa kita patut bersyukur lagi. Kita tiba di malam hari, khususnya ada di Manado, ya sudah malam hari. Kalau di Kuala Lumpur ini jam berapa Pak Theo, Pak Penatua? Ya.
Iya, sama Pak, sama. Oh, sama. Waktu sama ya. Ya. Iya, masih Oke. terang. Jadi meskipun masih terang tetapi jamnya sama. Saya ingin menyampaikan dulu bahwa bacaan ini adalah beberapa rangkaian atau bagian dari satu kisah, yaitu perjalanan Rasul Paulus, yaitu menuju ke Roma. Ini dari pasal 27 kita lihat, ini pelayaran Paulus menuju ke Roma. Dari mana? Dia dari, kalau lihat petahnya itu, dia awalnya berangkat mulai dari Sidon, yaitu daerah sekarang itu mungkin daerah Syria sekarang ya, daerah utara Israel itu. Di situ dia berlayar, dan saya harus sampaikan introduksinya atau sebagai pembuka bahwa kita ingat bahwa perjalanan yang ketiga dari Paulus, yaitu perjalanannya dia untuk kembali ke Yerusalem dalam misinya itu, membawa bantuan yang dikumpulkan oleh jemaat-jemaat di Makedonia dan di Akaya untuk orang-orang miskin atau jemaat Kristen yang dilanda kemiskinan di Yerusalem. Walaupun di Kaisarea, waktu dia singgah di Kaisarea, ada yang mencegah dia jangan ke Yerusalem karena sudah ada rencana dari orang-orang Yahudi untuk membunuh dia. Tapi dia tetap ke sana. Singkat ceritanya, dari situlah ketika dia tiba di Yerusalem, perjalanan misi yang ketiga, dia pulang ke Yerusalem. Dia akhirnya oleh satu ada strategi orang-orang Yahudi waktu itu, akhirnya singkat cerita dia ditangkap dan dia mau diadili ya oleh Mahkamah Agama, tapi karena ada kekacauan yang terjadi ya, yang disebabkan juga oleh orang-orang Yahudi yang dipicu oleh imam-imam, kepala dan Mahkamah Agama, dan akhirnya kepala pasukan Romawi yang ada di Yerusalem mengamankan Rasul Paulus ini. Yang diamankan di markas, dan dari situ prosesnya cukup panjang sampai pada akhirnya berapa kali upaya dari orang Yahudi untuk dengan cara mereka untuk menjebak supaya dia bisa dibunuh, tapi pada akhirnya kepala pasukan yang ada menguasai di Yerusalem itu menyeludupkan dia atau mengasingkan dia, mengisolasikan Rasul Paulus, dia bawa ke Kaisarea ya, di daerah utara itu. Nah, disitulah berapa waktu dia mengalami proses pengadilan. Pertama diadili juga. Ketika dia sudah tiba di sana, maka datang juga anggota-anggota Mahkamah Agama di Yerusalem, datang untuk menuduh dia dengan beberapa tuduhan, dan dia diadili oleh pengadilan pemerintahan yang ada di sana, oleh raja di sana, dan tidak didapati kesalahan. Maupun tuduhan tentang dia melanggar hukum Taurat dan menghina Allah tidak dapat dibuktikan. Begitu seterusnya, 2 tahun dia ditahan di sana, kemudian datang Raja Agripa ya dengan permasyuri Bernike, dia juga akhirnya diadili oleh Raja Agripa dan tidak juga dapati kesalahan. Tetapi pada waktu itulah, karena tidak dapati kesalahan, maka dia tawarkan, daripada dia terkatung-katung ya, maka dia minta supaya jelas perkaranya, dia naik banding kepada Kaisar. Nah, dari situlah maka karena dia naik banding, maka penguasa yang ada di Kaisarea itu, daerah utara Israel itu, atau di daerah Syria sekarang itu, dulu akhirnya kepala pasukan harus membawa dia ke Roma ya, karena dia sudah naik banding, dan dia dikawal oleh beberapa prajurit ya sendiri, dan akhirnya disitulah mulai pelayarannya menuju ke Roma. Saya kira ini ya dia punya latar belakang, dan dalam pelayaran ke Roma inilah ya, dari pasal ini maka kita tiba pada pembacaan kita pada waktu mereka berangkat dari Sidon itu menuju ke daerah Asia Kecil yang sekarang daerah
daerah Turki itu karena cuaca angin yang tidak bersahabat, maka mereka hanya menyusur terus. Kalau kita lihat peta, menyusur, mereka tidak potong kompas menuju ke Italia, ke Roma, tapi menyusur. Akhirnya dengan susah payah mereka tiba di Siprus, ya. Kalau kita lihat di peta di situ, kemudian mereka akhirnya tiba di Pulau Kreta. Nah, di situ ketika mereka tiba di pelabuhan di Pulau Kreta, itu di bagian selatan Yunani sekarang itu, lalu Paulus menasehati sebenarnya, minta supaya jangan dulu teruskan perjalanan. Karena dia melihat cuaca waktu itu tidak memungkinkan. Tetapi nakoda, ya, dan kapal bersikeras untuk berangkat itu. Tapi akhirnya itu yang terjadi. Pada waktu mereka berangkat, disitulah mulai, ya, akhirnya muncul angin yang lebih hebat lagi. Dan ini dulu kan kapal belum kapal mesin, masih kapal layar. Pada akhirnya mereka terombang-ambing dalam pelayaran itu dengan badai. Kalau orang baca pasal 27 ini, mereka mengalami badai yang sangat dahsyat. Pasal ayat 18, karena sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Nah, itu dan seterusnya. Akhirnya mereka mulai membuang muatan, ya, dan seterusnya. Maka tibalah di ayat 20 itu yang terang baca tadi. Setelah beberapa hari lamanya, mari kita perhatikan, maka matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Bayangkan, matahari tidak kelihatan, malam hari tidak kelihatan bintang. Berarti gelap gulita di tengah lautan, badai. Mereka terus terombang-ambing, tidak ada lagi harapan. Sehingga dibilang di sini, angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Jadi bukan semakin teduh, semakin hebat angin badai itu. Muatan sudah dibuang sama ke laut. Tapi angin badai tetap lebih hebat lagi. Kalimat terakhir ayat 20. Akhirnya apa? Situ. Kita lihat akhirnya apa? Putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Jadi sudah pasrah mereka. Mau kemana lagi? Putuslah harapan kami. Lalu dimulai ayat 21. Nah, kita lihat beberapa catatan penting di sini. Peran dari seorang tawanan. Waktu dia mau dibawa ke Roma, mulai dari Sidon itu, dari daerah Syria itu, dia kan orang tahanan. Sehingga dia dibelenggu dan dijaga, dikawal oleh beberapa prajurit. Bayangkan kalau sampai dia hilang, itu berarti taruhannya ialah kepala pasukan dan para pengawalnya, mereka harus dibunuh. Itu. Nah, itu hukum yang berlaku di zaman kekaisaran Romawi. Sehingga dia dibelenggu. Tapi kita lihat mulai ayat 21, perannya bagaimana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya. Saya izinkan saya membacakan. Dan karena mereka beberapa hari lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Nah, seandainya mau ikut dan dengar ketapi nasihat. Orang tidak akan menerima kesukaran dan kerugian, bukan cuma kesukaran, kerugian. Kesukaran dan kerugian. Kenapa? Dia naikkan kapal penumpang, semua muatan sudah dibuang. Sekarang jiwa mereka terancam. Kalau seandainya dia diikuti, dia punya nasihat. Tapi ayat 22 bilang, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini. Jadi kesukaran itu tidak berhenti, semakin datang. Tapi Paulus bisa berdiri dan tampil. Ya. Dan aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Nah ini, sampai di sini. Semua sudah kehilangan harapan. Sudah bukan hilang, putus harapan. Semua sudah
tahu bahwa mereka akan mati semua. Karena di tengah lautan yang diombang-ambingkan oleh angin badai yang sangat hebat. Nggak ada yang dapat mengendalikan lagi. Sudah pasrah begitu. Tinggal mau tunggu kapan. Bahkan sudah 14 hari mereka tidak bisa lihat matahari, tidak bisa lihat bintang-bintang di waktu malam. Jadi memang sudah pasrah. Jadi orang membayangkan, orang tutup mata, sekarang kontra membayangkan. Tidak bisa lihat apa-apa lagi. Tetapi Paulus bilang apa? Di tengah kesukaran, tabahkanlah hatimu. Mengapa dibilang tabahkan hatimu? Mari kita lihat apa yang Paulus katakan. Supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Bayangkan saudara, ini ada satu orang pun yang akan binasa. Ini luar biasa ya, kita lihat. Dia bilang tidak ada seorang pun yang akan binasa. Di tengah-tengah badai. Saudara mungkin pernah ingat ya. Ada lagu bilang begini, di tengah kesukaran sebabnya dosaku terbitlah pengharapan pertolongan Tuhanku. Jadi di tengah-tengah kesukaran bagi orang yang percaya, di tengah kesukaran pasti ada pengharapan. Amin. Ini jadi saya ingin menyampaikan untuk kita bisa merenungkan dan berefleksi dalam kehidupan. Bukan cuma di tengah kesukaran. Paulus dalam keadaan dirantai. Dia orang tawanan. Tapi dialah satu-satunya yang berdiri dan memberi penguatan kepada semua orang yang sudah akan binasa semua. Ya. Dia bilang tidak ada seorang pun akan binasa. Ya. Alasannya mengapa? Karena ayat-ayat berikut dia bilang bahwa tadi malam Tuhan Allah berbicara kepadaku bahwa di kapal ini tidak ada seorang pun yang akan binasa. Karena apa? Karena engkau ada di situ. Ada orang yang beriman. Ada orang yang punya pengharapan. Ada seorang yang tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Nah, bukankah sebenarnya ya, kisah ini adalah tipos daripada kehidupan kita di dunia ini. Kita berada di tengah-tengah kesukaran dan kita seakan-akan putus harapan untuk menyelamatkan diri. Apalagi menghadapi kenyataan sekarang ini. Ya. Dunia bilang bahwa kita sudah masuk pada gelombang kedua pandemi. Ini bukan semakin menurun, semakin ya, bertambah. Ya. Di kantor saja dari Nona Christine ini, mereka harus bekerja dari rumah karena ternyata ada yang positif. Ya. Kita juga di Jemaat Kinamangkan begitu. Ini berapa minggu ini harus ditutup. Ya. Ya, jadi ada, kalau sama dengan bacaan tadi, itu masuk pada bukan kesukaran gelombang badai itu, bukan meredah, tapi justru semakin ini. Sehingga wajar kalau secara manusia kehilangan atau putus harapan untuk selamat. Tetapi kita tahu, kita sudah berada di Minggu Advent. Kita dalam minggu-minggu perenungan menantikan perenungan tentang penghayatan tentang kedatangan Dia yang adalah juru selamat dunia. Di tengah-tengah kesukaran dunia karena dosa dunia, lagu tadi bilang. Di tengah kesukaran sebabnya dosaku. Di situ terbit pengharapan. Dari siapa? Tolongan Tuhanku. Yaitu Dia Yesus Kristus. Paulus sendiri saja. Dia boleh menjadi alat keselamatan di tengah-tengah, di dalam satu kapal di tengah kesukaran badai. Apalagi kita yang percaya kepada Kristus. Bukan cuma di satu kapal, tapi seisi dunia ini, semua telah kehilangan harapan. Karena dosa, tetapi Dia yang telah datang. Dan yang sudah datang, Dia datang bukan menyelamatkan hanya satu orang, tetapi menyelamatkan dunia ini. Karena itu,
menghadapi realita kehidupan kita di minggu-minggu ini, bahkan juga pergumulan global akhir-akhir ini, bukan semakin berkurang, semakin bertambah. Tapi seperti nasihat Paulus kepada penumpang di kapal, tabahkanlah hatimu. Tabahkanlah hatimu. Sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Tidak ada yang akan binasa. Kita yakin itu. Hari ini adalah juga ulang tahun dari Encik atau Nona Christine. Di tengah-tengah tanggung jawab dan pekerjaannya, dia jauh dengan orang tua, ada di Jakarta. Tetapi menghadapi semua ini, ingat apa yang firman Tuhan bilang, tabahkanlah hatimu. Itu saja. Seperti yang Tuhan bilang kepada Paulus, ya, ayat 25, tabahkanlah hatimu karena aku percaya kepada Allah. Jadi, karena kita percaya, saudara percaya, Nona Christine percaya, keluarga percaya bahwa ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat tiba. Perjalanan usia 27 tahun dengan lika-liku di masa studi, di masa muda ini, ya, tidak sedikit. Orang tua juga, keluarga, pernah mengalami badai yang dahsyat dalam kehidupan, menghadapi pergumulan dari Ibu Trace, ya, yang Tuhan bisa lewatkan semua itu. Itu kan bagian dari badai hidup kita. Ya. Dan ke depan orang belum tahu. Tetapi kita yakin bahwa berapapun besarnya, ya, ancaman badai yang menerpa kehidupan pribadi, kerja, profesi kita dan keluarga kita, kita masih bisa mendengarkan Tuhan berkata, tabahkanlah hatimu. Ya. Betapa pentingnya kita untuk bersabar dan tabah. Ya. Tapi bukan berarti pasrah, tetapi tetap percaya dan taat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. 27 tahun bagi Encik, saya panggil Encik sebagai guru sekolah minggu, ya, atau Nona Christine, ya. Ya. Mungkin Pak Ahmad dan Papa pikir, tuh, sudah 27 tahun, semua 28, semua 29, dan seterusnya, ya. Pertolongan Tuhan. Tuhan sediakan segala sesuatu yang kita mungkin tidak terpikirkan, tapi Tuhan sudah rencanakan, ya. Waktunya juga adalah waktu Tuhan semua. Siapa menyangka Nona Christine harus berada di Jakarta bekerja. Itu semua rencana Tuhan. Begitu juga dengan Easter. Easternya sudah selesai, sudah diwisuda sebagai seorang calon hamba Tuhan juga tuh. Pasti Tuhan akan sediakan ladang yang akan menjadi tempat pelayanan nanti ke depan. Kapan itu? Tentunya waktu Tuhan jualan. Begitu kita semua, tidak terkecuali. Sehingga berapapun di usia berapapun kita tetap percaya bahwa kita punya Allah yang sangat dahsyat. Dia pasti menolong kita dan dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini. Bahkan dia sediakan seringkali lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin. Bukankah begitu kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa sebagai orang percaya, sebagai keluarga Kristen, sebagai pemudi Kristen, sebagai anak muda Kristen, kita tidak pernah, ya, untuk ditinggalkan, dibiarkan. Kita tidak pernah jalan sendiri. Mungkin orang pernah berpikir, atau orang tuh berpikir, Christine ada di sana, dia sendiri. Tapi dia tidak sendiri. Karena kita punya sobat yang setia. Siapakah sobat kita yang setia? Dia sobat dari Galilea. Yang tidak pernah untuk tidak memperhatikan kita. Bukan cuma pribadi kita, bukan cuma jasmani kita. Tapi juga keselamatan kita. Jiwa kita sudah dijamin oleh Dia yang telah datang, yang kita nanti akan rayakan Natalnya di bulan Desember ini. Dia jugalah yang telah menggenapi akan semua rencana Bapa di sorga. Yaitu apa?
Dia menyelesaikan semua, bahkan dia menjamin kita, sehingga badai hidup kita, perahu kehidupan kita masing-masing, bagaikan kita lihat lambang oikumene. Kita lihat lambang oikumene, dalam lingkaran itu ada apa? Ada sebuah kapal, ya toh? Tapi kapal di tengah gelombang. Tapi di atas kapal itu ada salib. Itu. Begitulah kehidupan kita. Mudah kita untuk mengerti. Kalau orang lihat lambang dari oikumene, itu di dalam lingkaran. Apanya lingkaran itu? Itu dunia. Lalu ada perahu atau kapal. Itulah perahu kehidupan kita. Itulah gereja. Tapi dalam perahu kita tidak sendiri. Ada Kristus di sana. Sehingga walaupun ada gelombang di gambar itu, tapi kita pasti akan tiba. Bukan cuma tiba di terminal atau di halte, kita pasti tiba di pelabuhan abadi yang Tuhan telah sediakan. Di dunia ini, tapi juga di masa yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Semoga refleksi perenungan ini meneguhkan kita, mengangkat kembali pengharapan kita bahwa bersama Yesus selalu ada jawaban. Tabahkanlah hatimu, kamu pasti selamat, karena di situ ada penebus, ada juru selamat yang menyertai kita. Selamat ulang tahun buat Christine di usia 27 tahun. Selamat bersukacita bersyukur untuk keluarga Bobiling Langit, Bapak Rudi, Ibu Trace, Nona Christine, juga Nona Easter, serta Oma dan saudara-saudara yang juga bersama di rumah, serta tim doa dan pelayan khusus. Tuhan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita ikuti dulu ruang kesaksian, dan untuk ruang ini saya serahkan kepada Pak Penatu atau siapa yang nanti akan menuntun acara ini. Dan Cik Pinkan, Jo. Oh, Cik Pinkan langsung. Ya, oke. Betul sekali. Silakan Cik Pinkan nanti untuk menuntun untuk acara spesial ruang kesaksian. Ya. Cik Pinkan. Iya, shalom semua. Shalom. Ya, puji Tuhan. Via udara, dan syukur Encik Christine yang kasih. Ya, puji Tuhan boleh berusia 27 tahun. Yes, aku sudah sebut-sebut. Suaranya Encik Pinkan. Halo, suaranya enggak kedengaran? Lagi pindah laptop. Ya, boleh dapat dengar? Sudah. Iya, kita saat ini akan mendengar puji-pujian ataupun kesaksian, tentunya dengan kerinduan sebelumnya dari pribadi Encik Christine. Kalau dilanjutkan dengan keluarga boleh, tapi sangat dirindukan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan Christine secara pribadi. Dan saat ini diberikan kesempatan kepada Encik Titin, dipersilahkan. Terima kasih banyak Encik Ping, Pak Pendeta, Pak Pena, dan tim doa. Pertama-tama, Christine tentu bersyukur pada Tuhan Yesus. Tuhan masih memberikan kesempatan. Christine masih boleh merasakan umur 27 tahun. Amin. Dan juga berterima kasih Mama dengan Papa yang biar Christine sudah 27 tahun, masih tetap jadi pembaking sama dengan anak SD. Masih pagi selalu dapat telepon. Memang kalau ya puji Tuhan sekali, Cik Ping. Memang waktu Christine masih SMA agak kurang berkenan dengan Mama dengan Papa, sikap yang begitu. Cuman semakin besar semakin mengerti kalau yang mana kalau misalnya masih dapat telepon berarti orang tua masih khawatir, masih peduli dan lain-lain. Jadi Christine juga bersyukur karena Mama dan Papa walaupun sibuk lagi masih sempat bertelepon, dia tanya kabar, walaupun for Mama dan Papa cuman
simple begitu, Mar. Tetap karena sendiri di sini, tetap rasa sama dengan ada sama-sama. Amin. Terus kalau misalnya yang tadi Pak Pendeta ada khotbah tentang badai, mungkin Christine pribadi dari pas Papa P ulang tahun waktu November lalu, ibadah sempat ada mulai jatuh pikir, so mau habis tahun 2020, Mar pelayanan di anak sekolah minggu lagi, so jarang sekali. Jadi sempat ada berapa kali minta bertanya, berdoa, tanya, minta maaf karena memang kerjaan juga pulang, memang jam 4 pulang, cuma lain kali jatah lama sampai jam 5. Jadi sempat bertanya, berdoa Pak Tuhan, tanya bagaimana ini sebenarnya, maksudnya tetap ada perasaan kerinduan, suka mau melayani sama-sama, cuman karena kerjaan jadi tidak bisa. Jadi pas hari Jumat kemarin, tiba-tiba dapat laporan dapat email dari kantor kalau misalnya ada yang kena COVID di kantor yang di Christine kebetulan baru pindah di kantor pusat, yang sebelumnya di kantor cabang. Pas di kantor cabang pun dulu sempat ada, cuman karena cuman 1 orang, jadi dia belum sempat ke kantor pas dapat COVID, jadi memang tetap berjalan seperti biasa, yang orang yang positifnya yang memang karantina sendiri. Cuman waktu di kantor yang baru sekarang, kebetulan memang orang itu aktif datang di kantor dan ada 2 orang yang kena. Jadi cuman ini masih rapid, jadi dorang masih harus mau swab test lagi. Iya, jadi masih harus mau swab test, mau tahu itu COVID, memang COVID atau ada penyakit lain. Cuman Christine bukan maksudnya bersyukur karena kan orang harus bersyukur di segala kesempatan. Betul. Jadi Christine rasa mungkin ini juga salah satu Tuhan pejawaban. Christine berdoa datanya selama ini Christine tidak ada sempatkan waktu for mau ibadah, sama yang Papa dan Mama selalu bilang kalau itu so komitmen, so janji, biar bagaimanapun tetap ada tanggung jawab dan lain-lain. Jadi mungkin kalau sekarang semua dapat bilang apalagi itu alasan, misalnya nyendak mau sampai ibadah sama-sama, karena sekarang kerja so dari rumah, jadi so bisa mungkin. Jadi mungkin Christine berterima kasih Tuhan masih mau pakai Pak Christine mungkin, jadi masih dapat kasih kesempatan for mau menebus kesalahan yang maaf Encik Ping, Encik Nancy yang selama ini memang som lalai dalam tugas. Jadi dengan di sini sendiri berapa kali Christine Kato rasa ada beberapa momen yang dia rasa sendiri, kangen mama papa atau adik pun, kangen orang-orang rumah. Cuman setiap kali Christine dia rasa sendiri di sini, Christine pesudara yang lain datang, sama Ika punya Marco atau Melisa datang. Jadi memang tidak pernah dia rasa sendiri di sini. Puji Tuhan. Kalaupun orang tidak datang, paling mama atau papa batelpon. Jadi memang kuasa Tuhan Pak Christine juga di sini selama ini, walaupun bilang bandel karena lalai tugas dan lain-lain, Tuhan masih sayang, dan sama dengan Pak Pendeta bilang tetap semua akan diselamatkan dan selalu Tuhan Yesus ada sama-sama dengan orang. Terima kasih, dan untuk selanjutnya mau bawakan puji-pujian dengan mama, dengan keluarga. Iya. Mute. Oh iya. Data mute. Mic-nya Pak Rudi belum, dan Easter belum unmute. Ya, terima kasih Pika. Sebagaimana yang disampaikan Christine, saatnya kami akan memuji Tuhan lewat lagu, dan lagu yang akan kami nyanyikan yaitu Tuhan itu setia.
Oke, Christine ya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam susahku, selalu menghidupku. Ya mengerti bahasa tetesan air waktu badai mengamuk dan gelombang menekan. Tuhan Yesus setia. Terima kasih. Kasih Nona Christine. Terima kasih atas pujian dari Encik Christine dan keluarga Wewiling Langi. Ya, puji Tuhan, memang Tuhan Yesus selalu setia. Kalau berdasarkan kesaksian dari Encik Christine begitu indah, ya teguran Tuhan. Memang kita kalau Tuhan sayang pasti ditegur. Dan bingkai pelayanan kita bukan hanya sekedar di dalam gereja atau sampai di bar, tentunya kemanapun kita pergi dan berada itu atas izin Tuhan, dan kemanapun kita berada Tuhan ingin selalu nama Yesus dipuji, dimuliakan. Jadi kalaupun Encik Christine sekali Tuhan izinkan ada di Jakarta untuk berkarya, untuk bekerja, pasti juga Tuhan Yesus ingin Encik Titin berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan selanjutnya nanti kalau untuk peniupan lilin akan diadakan selesai ibadah. Sudah ibadah. Terima kasih, dikembalikan kepada Pak Pendeta. Oke. Terima kasih. Mari kita pengantar untuk masuk dalam doa. Dan kami yakin juga sebelum berdoa bahwa sebagaimana kita semua telah rela mempersembahkan waktu kita untuk bersekutu bersama, termasuk keluarga juga. Selain mempersembahkan waktu, mereka juga menyediakan sesuatu persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, di ulang tahun yang ke-27 dari Nona Christine. Dan saat ini mari kita menyanyi bersama untuk persiapan masuk dalam doa. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, aku hendak bersyukur sebab setiamu kepadaku. Aku hendak bersyukur sebab setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dimuliakanlah nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, penebus dan juru selamat kami, sumber damai sejahtera, sumber pengharapan, dan sumber sukacita kami. Di malam hari yang bersyukur ini,
kami sehati, sejiwa, sepengharapan, pelayan khusus dan tim doa, menyatu dengan keluarga Wewiling Langit, yang hari ini mereka bersyukur secara spesial, merayakan, memaknai perjalanan waktu bagi anak sulung mereka, Christine Natalia, yang hari ini boleh membilang usia 27 tahun. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Dan Tuhan itu baik dan sungguh baik. Tuhan menyediakan segala yang diperlukan. Bahkan Tuhan yang telah merancangkan setiap masa depan bagi anak-anaknya. Di usia yang ke-27 tahun ini, Christine harus berada di Jakarta karena bekerja, dan itu adalah panggilan tugas, dan juga di sana, disitulah juga berlaku dan berlangsung pengabdian dan pelayanan. Di mana saja berada. Tidak harus berada dikurung dalam satu ruangan, dalam gedung gereja, tetapi sebagai anak muda Kristen, sebagai orang beriman, kita dipanggil di mana saja, di ruang manapun kita harus tampil sebagai laskar Kristus, sebagai militia Kristus yang tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab pelayanan. Karena itu kami sepakat berdoa, kiranya di usia 27 tahun bagi Nona atau Encik Christine Wewiling, Tuhan memberkati dia dan dia diberkati oleh Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaannya, cita dan harapan dan masa depannya yang Tuhan telah rancang dan sediakan. Dan Tuhan terus membentengi, menjaga, melindungi. Dia tidak sendiri, walaupun jauh dengan orang tua. Berada di kota Jakarta. Tapi dia tetap terus melakukan pekerjaan tanggung jawab. Meskipun dia rasa berhutang tentang panggilan pelayanannya, tetapi kami yakin bahwa kalau dia bekerja dengan baik, dia tetap takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan berkenan untuk semuanya itu. Tuhan tambahkan kasih karunia bagi dia. Sehat dan kuat dan beri perlindungan. Begitu juga dengan orang tua, keluarga Wewiling Langit. Bapak Rudy Adolf Jeffrey Wewiling, serta Mama Ibu Treasure Amalia Clara Langit, bersama dengan Nona Esther Gilda Wewiling, yang juga Tuhan sudah berkenan bagi Esther menyelesaikan studinya, sudah diwisuda dan kini berkenan menyandang gelar sebagai seorang sarjana teologi yang juga mempersiapkan dan dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan yang setiawan. Waktu Tuhan juala yang Tuhan akan nyatakan bagi mereka semua, bagi keluarga, pun kami berdoa Tuhan memberkati, melindungi, menjaga keluarga Wewiling Langit, Bapak dan Ibu, serta orang tua Oma yang kekasih, Oma Yuliana Clara Nelwan, serta adik dari Ibu Treasure, Ibu Siska Ike Langit, dan anak-anak Julu Julian dan Febrian. Semua mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Semua mereka dilindungi oleh Tuhan. Apalagi kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan khusus, penatua, walaupun jauh berada di Kuala Lumpur di luar negeri, tetapi terus-menerus bukan memantau, tetapi mengkoordinir, bahkan terlibat langsung dalam pelayanan dan tidak sekecil pun mengabaikannya bersama dengan Penatua Encik Pinkan. Walaupun dalam proses perawatan pengobatan, tetapi tetap bersemangat untuk melayani, bahkan mempersiapkan segala fasilitas fasilitas pendukung untuk pelayanan virtual lewat Zoom, untuk ibadah-ibadah kunjungan dan pelayanan hari ulang tahun. Sudah sekian lama mereka ada di Kuala Lumpur, tapi kami percaya akan janji Tuhan dan rencana Tuhan
bagi mereka untuk beberapa hari ke depan ini, untuk beberapa proses, untuk perawatan pengobatan. Ada waktu untuk terpisah sementara beberapa hari. Tetapi kami berdoa kiranya Tuhan akan perlancar semua proses perawatan pengobatan tindakan ini. Sampai nanti tiba pada akhir daripada pemeriksaan. Dan Tuhan berkenan supaya nanti akan bisa lagi pada waktu Tuhan dengan keadaan kuat, sehat, dengan pengharapan yang kuat dan kokoh, dengan semangat yang ada, spirit yang terus dipertambah-tambahkan. Nanti akan berjumpa lagi ketika kembali ke Manado, menghadapi lagi semua aktivitas, pekerjaan tanggung jawab, bertemu dengan keluarga, anak-anak yang sudah lama tentu menantikannya. Doa kami juga buat Ibu Syamas Tawaluyan Waro, keluarga, suami dan anak-anak dalam perjuangan mereka, serta tim doa yang kini dalam ibadah malam ini turut serta bergabung, baik untuk Encik Nancy Papendang, juga Ibu Yami Tamaka, kami memangkai. Dan mungkin juga ada yang menyesuaikan diri bergabung dalam ibadah ini. Kami berdoa bersama, hamba-Mu mendoakan, kiranya semua kami tetap dalam penilikan, perlindungan, pembentengan, pemeliharaan Allah, dan kami terus menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Bukan saja menurut kemauan kami, keinginan kami, bersifat jasmania, materi, tetapi yang kami selalu rindukan, Tuhan menambahkan kasih karunia-Mu, berkat-Mu, ketekunan, ketabahan, kesetiaan, percaya dan terus taat pada panggilan pelayanan, tetap melakukan tanggung jawab dalam rumah tangga masing-masing. Dan semua kami jalani secara berimbang atau seimbang, sehingga Engkau yang dipuji dimuliakan, dan kami tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak untuk persekutuan malam ini. Terima kasih banyak juga untuk kesediaan bersama. Dan terima kasih untuk pemberian persembahan dari keluarga Weweling Langit yang telah menyediakan waktu untuk kami semua, sehingga kami boleh terlibat dalam pelayanan malam ini, berkenan dengan ucapan syukur keluarga Weweling Langit, terlebih di ulang tahun yang ke-27 dari Nona Encik Christine Natalia Bobili. Terima kasih banyak Bapak. Engkau berjanji menyertai kami dalam menghadapi kehidupan kami seperti kapal di tengah badai. Di depan kami yang mungkin semakin mengancam, tapi kami tidak kehilangan harapan. Kami tidak akan pernah putus harap dan putus asa. Kami percaya bahwa kami memiliki nakoda yang agung, jurumudi yang hebat. Dialah Kristus Yesus, Tuhan kami yang sudah datang dalam dunia, menjadi manusia lahir yang beberapa waktu lagi ke depan kami akan rayakan Natalnya. Dan kami aminkan tentang karya pengorbanannya melalui salib dan Golgota yang sudah menebus dan membenarkan kami menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur di hari ini dan kami membawa doa. Harapan kami, kiranya Engkau tetap menjaga, melindungi kami, dan menjauhkan kami dari segala macam ancaman mara bahaya, bahkan sakit penyakit, dan bentuk apa saja, karena Tuhanlah menjadi benteng hidup kami, tempat perlindungan kami yang paling aman. Dengar dan sambutlah kiranya, ya Tuhan, doa syukur, doa permohonan kami, baik secara pribadi, yang kami naikkan ke hadirat Allah yang kudus. Bahkan secara bersama-sama, kami satukan doa ini dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kami aminkan untuk didoakan, untuk kami berdoa bersama. Di akhir doa ini, kami sampaikan kepadamu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadat kita ini, dan unsur berkat nanti akan disampaikan oleh Bapak Penatua. Kita akan menyanyi bersama nyanyian akhir, Nama Yesus Berkumandang di Sejarah Dunia, diambil dari NKB nomor 72. Di refnya kita akan menyanyi sambil berdiri, lalu menerima berkat. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh sambil berdiri. Surya rahmat Kau kobarkan hatiku, bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Ya, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudari Christine Natalia Wawiling, menyertai keluarga Wawiling Langi, dan menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Pak Penatua Theo atau Ibu Penatua. Terpujilah nama Tuhan. Iya. Terpujilah nama Tuhan. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Robert Wiken Sarjana Teologi yang sudah melayani kami, sudah mendoakan keluarga, mendoakan yang berhut, bahkan kami semua, pelayan khusus, tim doa, dan kami pribadi, keluarga Sendok-Sendok. Nah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus pasti akan memberkati selalu Bapak Pendeta bersama Ibu Pendeta dan seluruh seisi keluarga besar Wiken Tanur. Dan juga kami dari pelayan khusus mengucapkan terima kasih kepada keluarga, terutama Nona Christine dan Ibu Trace, Bapak Rudi, dan ada Nona Easter tadi yang bergabung atas joinnya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati selalu keluarga besar Wawiling Langi. Juga untuk tim doa, terima kasih yang sudah bergabung. Ada Ibu Yami, Bapak Bobby dari Papua yang selalu aktif dan tidak pernah alpa. Juga ada Inci Nancy yang sudah bergabung. Kami dari Pelsus mengucapkan terima kasih. Dan sekarang kita akan tiba pada, kalau ada lilin yang disiapkan untuk ditiup, Inci Christine ada kue ulang tahun, mungkin yang dibawa. Ada di rumah. Oh, ada di rumah. Oh iya. Oh iya.
Jadi Itu angin mau dari jauh sampai ini. Pak Bobby bilang kalau tiap ini udah mulai dari jauh, jadi mesti bagi-bagi begini, mana Easter dengan Ibu Trace. Ya, untuk mempersiapkan lilin yang akan dipasang, mari kita angkat pujian apa dipinkan? Betapa baiknya Engkau Ya. Tuhan. Betapa Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu, Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, Puji Tuhan. Hosana, Hosana. ku tinggikan Yesus. Hosana. 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 Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Tadi sudah dilakukan kesaksian, sekarang kita akan melihat. Karena Inci Christine tidak bisa meniup, jadi Inci Christine komando saja. Tapi Sebenarnya Pak Benak tuh ada cookies di sini, Marco dengan Melisa ada bawa, cuman nyendak ada macis. Oh, Jadi ya. kasih lihat aja, enggak apa-apa. Kasih pegang. Dia coba kemana? Saya kasih ada waktu apa? Marco udah bawa kan dapat lihat ada. Boleh. Christine pegang. Biar enggak ada Pegang papasan supaya nanti. saat tiup di Taman Sari itu ada Waktu juga saya di Ibu Jakarta. Trace, Ini tuh teknologi. Sabar Ibu Trace dan Bapak Rudi. Tingkat. Christine lagi ambil itu. Nona Lisa apa lihat ini? Ya. Ah, ini kuenya. Ya. Berarti Pak Pendeta aja yang hitung. Sama warna lagi ya, sama warna. Ya, Pak Pendeta aja hitung. Saya minta Pak Pendeta boleh hitung dari 3, 2, 1. Dan Dari 30 dan cuma DP. Oke. Tapi kalau masuk ini baju betul. Sebelum lilin ditiup dari Jakarta dan di Taman Sari. Oh iya, make a wish ya. Make a wish dulu untuk silakan. Christine. Silakan. Amin. 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 Oke. Hitungan dari 3 ya. 3, 2, 1. Ya, terpujilah nama Tuhan. Christine Lebat, mari kita sambut dengan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun. Kita akan doa selamat sehat dan bahagia. Selamat panjang dan ya, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Ini biasanya kalau setelah selesai penyuapan lilin ada cipika-cipiki, tapi jauh gimana ya? Jadi mungkin jauh sama Bapak, begitu juga sama Bapak dengan Nona Easter jauh bahwa pasti sudah ada komunikasi dari pagi, sudah mengungkapkan rasa ucapan syukur kepada Tuhan, dan pada malam hari ini kita lengkapi dengan ucapan syukur. Atas semuanya itu terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dan sekarang kita pindah pada acara berikut. Kita akan mendengarkan ucapan dari tim doa dan ada Enci. Ya, kami persilakan yang paling jauh dulu dari Pak Bobi. Silakan Pak Bobi dari Papua. Ya. Ya, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Nah, selamat malam. Selamat Malam sudah gelap. Ya. Beda 1 jam. Nah, maaf tadi saya terlambat sedikit aja tadi. Rupanya sudah mulai. Ya, lupa jam tadi. Tadi pada jam 7 kita sudah standby. Padahal jam 7 masih di sini sana, jadi kita salah share tadi ya.
Pak Pendeta, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Nanya, di mana mengambil tema tentang kapal. Kalau memang kita pernah mengalami suatu suasana di kapal dengan ombak yang besar, tentunya akan semakin memahami akan firman tadi bahwa begitu sulitnya Rasul Paulus diterjang ombak sampai mereka harus membuang muatan, membuang skoci, membuang segala macam, karena itu memang untuk meringankan kapal sehingga bisa terapung-apung. Nah, dengan risikonya apabila terlalu lama mereka kehabisan makanan dan akan mati sendiri di laut. Jadi memang luar biasa tadi yang Pak Pendeta sampaikan, dan situlah Tuhan datang menolong mereka. Luar biasa Pak Pendeta firman-Nya, terima kasih karena kita ke depan masih akan mengalami masa-masa yang lebih sulit, di mana kita lihat perekonomian semakin sulit, tentunya akan semakin parah, dibutuhkan satu kekuatan iman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, dalam hal ini Pak Pendeta sudah menyampaikan dan menguatkan kita semua. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Semoga selalu diberkati. Baik, pada keluarga Wawuling Langi, selamat bersukacita, bersyukur. Dan saya Cik Christine, selamat bertambah usia setahun. Luar biasa bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk kehidupan di 27 tahun ini. Tentunya ke depan akan mengalir. Dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk Cik Christine, apalagi aktif di sekolah minggu. Tuhan tidak pernah tidur dan Tuhan selalu mengingat itu. Amin. Terima kasih Pak. Selamat bertugas sebagai calon hamba Tuhan. Semoga tetap bersukacita di dalam Tuhan. Lalu kepada Pak Penatua dan Cipingkan, selamat malam. Saya senang sekali melihat Cipingkan luar biasa sehat. Terima kasih. Selamat malam. Dari Kelihatan cerah sekali Ibu Cipingkan. Ya. Ada dalam keadaan sehat luar biasa. Amin. Sehat, ya. Walaupun mungkin Tinggal dalam perawatan saja toh. anak-anak di Manado, tapi Tuhan tetap menjaga mereka. Amin. Sehat dan cepat pulang, bisa bersama-sama kita merayakan Natal di kolom 7. Amin. 18. Lalu Ibu Yami, selamat malam. Ya, semoga tetap sehat, Cipingkan, tetangga yang selalu dekat. Halo. Damai di hati. Iya. Terima kasih Pak Bobi. Terima kasih. Sekarang kita pindah kepada Ibu Yami. Silakan Bu Yami. Ya, terima kasih Pak Pena atas kesempatan buat kami atas nama keluarga Tamakama Mangke dan teman-teman tim doa yang belum hadir malam ini, mengucapkan banyak-banyak terima kasih pertama kepada Tuhan Yesus tentunya yang telah memberikan kita waktu dan anugerah sehingga boleh beribadah bersama-sama, bersyukur dengan keluarga Wawuling Langi yang di dalamnya ada Enci Titin yang berada ulang tahun yang ke-27. Terima kasih. Ya, selamat ulang tahun Enci Titin. Terima kasih, Semoga di umur yang baru yang 27 tahun ini, apapun yang direncanakan itu boleh terwujud dengan baik, dan rencana-rencana, harapan, cita-cita, mimpi boleh Tuhan berikan untuk Encik Christine. Hati-hati di sana sayang, jauh. Terima kasih. Hati-hati juga Bu Yami. Dan buat Bapak Pendeta, terima kasih atas firman tadi, begitu indah. Terima kasih. Aman dalam kehidupan kami juga sehari-hari. Dan terima kasih atas doa buat keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta beserta keluarga. Apa yang menjadi harapan dan doa Bapak Pendeta, tahun depan boleh terwujud. Apa itu doa? Amin. Orang monopoli yang doakan supaya opa asli. Diulang lagi. Opa yang telah membuat ibadah malam hari ini. Tadi ada WA Bapak Pena, siapa kita ternyata gangguan, ya ini sudah baik. Dan kepada kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Damai di Amin. Damai Terima di kasih. hati. Damai di hati. Shalom. Ya. Terpuji Sekarang Tuhan. kita pindah kepada Encik Nancy. Silakan Encik Nancy. Sesama guru sekolah minggu, Kolehai. Shalom. Damai di hati.
Shalom. Hari ini Encitin. Sukacita. Ya. Aduh, Yang enggak pakai begini. Yes. saya mau bilang begitu. Tentunya Encitin diberkati di usia yang Makasih, Cik Nan. di doa dan harapan Encinan tetap setia. Biarpun Encitin tidak melayani di sekolah minggu, tapi ingat kalau selesai kerja, meluangkan waktu untuk Tuhan Yesus di rumah, jadi nggak apa-apa. Tetap menjadi titik yang rendah hati, yang baik, yang Encinan kenal. Dan semoga Dilancarkan. Amin. Amin. Tuhan yang memberikan terbaik buat Encitin. Amin. Makasih, Cik. Bapak dan Ibu Bapak dosen, Ibu dosen, selamat bersyukur. Anugerah Tuhan yang diberikan bagi anak kekasih, tetap menjadi orang tua yang selalu memberi yang terbaik, menjadi contoh buat anak kekasih Itin. Dan memberkati. Dan yang terakhir buat orang P-Father, terima kasih buat Kasih Enci. ingatkan kita semua yang hadir pada hari ini bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa tangan Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dan Amin. yang terakhir buat NCT, kita orang menyanyi dulu. Kita NCT kan membawa lagu. Tak akan. Silakan. Ya, bersama guru sekolah minggu. Jadi kan lu boleh menyanyi. Mari ke lagu. Boleh. 1, 2, 3. Tak akan ku sendiri. Yesus adalah besertaku. Tuhan Yesus telah Mengampuni menjadikannya hanya hati selalu bersih, bersinar selalu hidup dengan tiap saat dia beserta Tuhan Yesus lindungiku selalu saat dia besertaku. Tuhan Yesus melindungimu selalu. Ya, itulah. Ya. Ya, terima kasih atas Ya. doa dan berkat. Shalom. Damai di Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Ibu Nancy. Dan yang berikut sebelum ke Pak Pendeta kami serahkan kepada, karena ini guru sekolah minggu, jadi mesti dari tua anak sekaligus mewakili keluarga Sendo-Sendo. Silakan. Shalom semua. Terima kasih kesempatan diberikan kepada Itin, diucapkan bersyukur karena Tuhan begitu baik, boleh menikmati usia yang baru. Kalau tadi dengar kesaksian COVID macam ya, semua orang ada yang ketakutan, kepikiran, tapi lewat firman Tuhan orang lagi punya Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan karena COVID juga menciptakan kalau di sharing orang bilang kena sakit, orang bilang kurang tunggu bilang tunggu kata tunggu apa itu, tapi puji Tuhan orang punya yang dahsyat dan luar biasa. Amin, Ci. Ya, walaupun ada COVID ya, Tuhan Yesus putuskan rantai virus itu. Jadi tidak usah takut untuk berkarya, untuk melayani, tetap pakai masker, virus apalagi ada tambah Tuhan Yesus ada, tetap jauh dari virus dalam nama. Jadi buat Encik Titin, Tuhan Yesus selalu ada di sana, menyertai, menjaga, melindungi, memberkati setiap cita-cita dan harapan, dan Tuhan Yesus menyediakan yang terbaik. Amin. Amin. Terima kasih atas ucapannya. Cepat pulih, Diberikan. Bapak Pendeta dan mungkin ada Bunda ada di samping. Silakan Pak Pendeta dan Bunda Pendeta Christine. Oke. Tadi kan kita
menyampaikan ucapan. Sekarang Bunda. Oh iya. Ini Encik sekolah minggu juga. Encik sekolah minggu. Cuma nak pakai putih. Orang kok Ya, celana putih semua. Oke. Iya. Puji nama Tuhan. Malam baik. Malam baik. Bunda. Ya, salam hangat. Rindu for semua. Damai Kristus menyertai orang semua. Karena Tuhan cipingkan luar biasa ini. Betul-betul amazing. Amin. Ya. Di usia 30 tahun, Ansi Christine 27 tahun. Tuhan Amin, umur karuniakan panjang. orang semua bersemangat, kuat sehat di masa pandemi ini. Orang bilang gelombang kedua, tapi dengan Tuhan kita yakin mata rantai itu pasti diputuskan. Amin. Kita tidak mampu, tapi kuasa Tuhan sanggup mematahkan semuanya. Kita akan berjumpa pada perayaan-perayaan berikutnya. Walaupun memang masih ada catatan, sangat-sangat terbatas. Tadi koordinasi di gereja dibilang 3-4 hal. Boleh bikin perayaan tanpa mengundang tamu. Iya. Yang kedua, tetap ikut protap kesehatan secara disiplin dan konsisten. Yang ketiga, tidak ada prasmanan. Iya. Ada makanan box dengan maksud supaya lebih mempercepat waktu, tidak ada waktu banyak untuk makan. Yang keempat, orang berbagi, dan berbagi bisa lebih awal sehari atau sesudah dari perayaan itu. Nah, malam ini kita berperayaan bersama keluarga Wawiling Langit dan sangat bersyukur karena setidaknya mengikuti perjalanan dari Christine. Ya Bunda, makasih banyak. Ya, Encik Titin ini agresif sekali dan diterima di kalangan siapapun juga karena doa orang semua, doa Papa dan Mama, adik, Oma, dan doa dari Papua, dari Kuala Lumpur, dari Taman Sari, dari Pastori, dari Manado, support khusus untuk Encik Titin. Makasih Bunda. Sukses, bawa diri sebagai generasi milik Tuhan, dan Tuhan siapkan hal yang luar biasa. Amin. Jauh dari apa yang dipikirkan. Selamat for semua, Tuhan memberkati. Makasih banyak Pak Penatua. Ya, kasih. Yang banyak inisiatif, komunikasi, intens juga Penatua Ciping. Dan iya, bagus sekali. Masuk Desember ini makin bagus dan kami merasakan sukacita itu. Amin. Amin. Jauh di mata, dekat di hati. Amin. Ulit, Christine tahu itu, Ulit, Ayur, nanti Papa dan Mama terjemahkan itu. Baik. Miss you. Ya, terima kasih. God bless all. Ya. Ya, bye-bye. Ya. Terima kasih Bunda Pendeta. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita tiba pada keluarga untuk memberikan ucapan terima kasih. Dapat diwakili Pak Rudi atau Nona Christine, silakan. Silakan Christine. Cik Titin kata. Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tuhan karena pelayanan doa buat ulang tahun Christine pribadi hari ini boleh berakhir, boleh terlaksana dengan baik. Segala puji syukur dipanjatkan. Juga banyak-banyak terima kasih buat Bapak Pendeta, juga buat Bunda Pendeta yang selalu mendoakan. Bunda Pendeta selalu mendoakan Pak Christine, jadi selalu Christine kalau misal di Facebook Bunda Pendeta selalu memantau, jadi Christine berterima kasih sekali. Bunda Pendeta selalu mengingatkan, memberikan pesan-pesan.
Christine berterima kasih juga buat firman dari Pak Pendeta. Orang semua, kita semua mesti kuat di pandemi. Banyak orang berpikir kalau misalnya Desember akhir-akhir tahun itu pandemi mungkin mau surut, ternyata bahkan lebih banyak. Dan dari firman Pak Pendeta tadi boleh menguatkan semua Christine dan juga semua yang hadir, dan juga semuanya yang bersama-sama, supaya makin beriman, makin kuat mau menghadapi semua pandemi dan semua tantangan. Terima kasih buat Pak Penatua dan Encik Penatua Pingkan yang sudah meluangkan waktu dari Kuala Lumpur. Encik Ping yang semakin hari semakin ceria. Amin. Tuhan. Cepat pulih, Encik, dipulihkan selalu. Semoga cepat berkumpul dengan 4G. Jauh di mata, dekat di hati, Encik. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ci, juga buat Encik Nancy. Terima kasih banyak, Encik Nancy, selalu mendoakan dan selalu kasih saran dan petua-petua dan semua Encik Nancy. Terima kasih. Selanjutnya terima kasih buat Bu Yami yang kalau Christine ingat juga dulu waktu Christine dengan Mama ada biasa orang tua dengan anak, jadi ribut-ribut di rumah. Ibu Yami datang, selalu jadi penengah. Ibu Yami kasih saran dan lain-lain, dan juga selalu berdoa for Christine dan keluarga. Juga buat Pak Bobi, Pak Rinusa, dan buat keluarga Tiara, Ibu Isya, semoga selalu diberikan kesehatan. Juga Kakak Tiara, selalu diberikan kesehatan dan berkat melimpah. Juga buat semuanya. Dan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk beribadah bersama-sama di ulang tahun Christine. Untuk seterusnya, Papa dengan Mama. Terima kasih. Ya, ada kata dari Papa Mama. Papa menangis ini. Papa sudah bebas melo. Mama belum kasih selamat sebenarnya dengan Easter di telepon karena Mama ada gangguan kesehatan dari pagi. Terima kasih sempatnya selamat sebenarnya. Mama ada gangguan kesehatan dari pagi. Jadi Papa juga mungkin terbagi itu pikiran. Terbagi. Puji Tuhan masih sehat-sehat sama sekali. Semuanya juga sehat-sehat, puji Tuhan. Ya. Amin. Orang bantu doa Ibu Trace, semoga cepat sehat Ibu Trace. Mesti semangat Ibu Trace, waktu so dekat. Bunda Pendeta mungkin boleh pimpin doa buat Bu Trace. Ya. Pak Pendeta mau berdoa? Tadi Iya, ya. Bunda Pendeta. Oh iya. Bunda titip Bunda Pingkan ledaku ada sakit. Oke. Kita pingkan Tamaka. Ada Iya. sakit, ada panas. Iya. Oke. Mari kita orang sepakat berdoa malam hari ini. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat yang setia, Gembala Agung kami bersyukur dan berterima kasih untuk rancangan indah dan ajaib dalam hidup kami. Ketika kami bergabung dalam pelayanan yang kudus ini, tim doa dan pelayan khusus Kolom 7 dan hamba-hambamu, kami memaknai sukacita iman di hari ulang tahun ke-27 dari Encik Christine Wawiling. Dan saat ini kami menopang dalam doa untuk Ibu Trace Wawiling Langit, untuk Pingkan Tamaka, di rumah di tempat masing-masing. Kami sepakat berseru dalam nama Yesus Kristus, Tabib Agung kami, menjamah setiap pribadi, memberikan kekuatan ekstra, dan pemulihan serta kesembuhan. Masing-masing kami pun memiliki keterbatasan dan kelemahan, keluhan,
yang kami keluhkan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau tempat kami mengadu, dan Engkau tidak menolak siapapun yang datang kepadamu. Perlindungan-Mu yang paling aman kami terima. Janji Engkau menyertai kami dalam keadaan dan situasi apapun juga. Sebagaimana kesepakatan dalam doa ini. Engkau memberkati, dan perjalanan sepanjang malam ini kami yakin tetap dalam perlindungan Tuhan. Maka apa yang Engkau telah rancangkan, dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, dan diselamatkan. Kami semua pasti mengalami dan menerimanya. Diberkatilah keluarga besar Wawiling Langi, keluarga Penatua Sendo Senduk, keluarga Tamaka Mamangki, keluarga Parinusa Manalip, keluarga Van Skoten, Papendang, Encik Nancy, suami dan anak. Dan untuk Encik Nancy kami berdoa Tuhan menolong. Engkau mengizinkan Encik Nancy menjadi terang dan berkat bagi suami secara khusus. Dan Engkau menghadirkan kemenangan sehingga satu jiwa dalam rumah Encik Nancy diselamatkan dan ditolong oleh Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup ini. Dan kami berserah hanya kepada Engkau, ya Tuhan. Semua tim doa yang bergabung maupun yang belum sempat bergabung, demikian untuk Ibu Syamas dalam melanjutkan distribusi diakonia ke keluarga-keluarga. Bersama dengan panitia perayaan menyambut Natal Yesus Kristus, Pak Bobi dan teman-teman. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk tanggal 18 Desember, jadwal ibadah kolom 7 untuk perayaan menyambut Natal Yesus Kristus. Tuhan kuduskan. Dan kalau Tuhan berkenan, Penatua Cipingkan, Penatua Pak Theo, Pak Bobi yang ada di luar daerah dan luar negeri, mereka kembali ke Indonesia, datang ke Manado dengan keadaan selamat, dan semua kami menikmati kegembiraan dan sukacita di dalam Tuhan. Ini doa bersama kami bawa dan sampaikan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kami yang ajaib, yang melindungi anak-anak-Mu di dalamnya, membentengi dan melindungi adik kami, saudara kami, anak, kakak, sahabat dalam pelayanan, Encik Christine Wawiling. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bunda Pendeta. Terima kasih Bu Pendeta. Amin. Amin. Ya, kalau masih ada dari Bapak Rudi dan Ibu Grace, silakan sebelum kita tutup Zoom meeting malam hari ini. Ya, terima kasih. Bersyukur karena malam hari ini kita boleh beribadah bersama, menyembah dan memuji Tuhan lewat ibadah, perkunjungan doa. Tentu kegembiraan dan sukacita tidak menjadi milik Christine secara pribadi, tapi juga kami keluarga dan kita semua yang hadir dalam persekutuan malam hari ini. Tadi lewat firman Tuhan mengingatkan memang dalam hidup kita badai itu kecil atau besar itu tidak pernah absen dalam kehidupan kita. Tadi siang memang atau sejak pagi
sebenarnya sejak semalam istri mengalami perasaan sakit di lambung dan akhirnya tadi siang harus ke rumah sakit Hermina karena dekat, dan puji Tuhan bisa teratasi dan boleh beribadah bersama. Dan ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan istri saya dan kami keluarga. Sempat terpikir jangan-jangan ini ibadah tidak bisa beribadah bersama karena memang ada keluhan sakit yang sangat dari istri sejak semalam sebetulnya. Nah, itulah ekspresi dari kami keluarga karena Tuhan menyayangi kami sehingga boleh bersekutu bersama dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun dari anak kami, Christine. Dan malam hari juga surprise karena biasanya kan Penatua Pingkan kalau ada kegiatan ini cuma tidak tampil sendiri seperti malam hari ini. Jadi di belakang layar. Khusus itu menjadi kebahagiaan kita semua karena boleh dengar atau incipingkan pesuara yang sangat membahagiakan. Jadi satu surprise juga bagi kita semua, secara khusus bagi kami keluarga dan Christine, lebih khusus kepada Christine. Ya, terima kasih kepada kita semua yang sudah beribadah bersama, baik Pak Pendeta dengan firman yang begitu selalu mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus untuk senantiasa dekat dengan Tuhan dalam segala pergumulan yang kita alami. Terima kasih kepada Persus juga, kepada tim doa yang sudah bergabung dalam pertemuan ini. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati semua. Dengan Ibu Pendeta juga, secara khusus sudah mendoakan istri dan kita semua. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Christine, tadi Ibu Pendeta kasih 2 kata. Ya, kulit itu pasti. Ya, kemudian yang satu kalau sama artikan itu sebagai bahagia, senang, ayur kan Ibu Pendeta? Ayur itu ya senang, bahagia. Ulit. Ayur dan ulit. Ulit, amin. Amin. Ya, pasti. Itu bahasa Tonteboan ya, saya kira itu yang saya perlu. Ulit itu amin atau tahu pasti. Pak Christine supaya dia juga sering-sering Tonteboan itu. Makasih Bu. Cuma tahu bahasa Jepang. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih atas ucapannya. Kami dari Pelayan Khusus juga mengucapkan terima kasih kembali kepada keluarga Wawinding Langi. Dan dengan berakhirnya ucapan terima kasih, kami juga menyampaikan selesai ibadah atau selesai dari pertemuan Zoom meeting kita pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Pendeta, Ibu. Dan berkati. Pak Bobi. Sampai ketemu. Terima kasih Selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam. Halo Pak Bobi, kapan pulang Manado? Bangga, jangan lupa. Sampai jumpa Pak hari Bobi, Senin. pulang Manado kapan? Christine. Besok ada Hari Senin dengan sekolah minggu. Iya. Ya, makasih. Ya Pak Bobi, jauh di sana. Iya Bunda. Ya, makasih. Ya. Terima kasih. Dadah. Pak Bobi bawa bakso. Oh, Pak Bobi. For tanggal 18. For tanggal 18 bawa bakso dari Papua. Oh iya. Iya. Dari apa? ya. Special Oke. request.
Ya. Siap, siap. Betul. Makasih. Tuhan. Oke. Terima kasih Selamat semua. malam. Jadi bercatat. Semua. Ya, ya. Halo. Shalom, selamat malam.